Inilah prosesi pemasangan tapesana dan 2 buah pelinggih. Om Swastiastu, salam power. Pandi Power Bali kali ini menyajikan liputan spesial tentang prosesi pemasangan 2 buah pelinggih dan 1 tepesana di tempatnya Empu Gandring atau Hyang Gandring di Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Bagaimanakah prosesi ini? Mari kita simak saja bersama-sama. Kawan semua, ini adalah pelinggih sebelum kita ganti dengan yang baru, yaitu 2 buah pelinggih dan 1 buah tepesana. Ya, ini adalah kondisi awalnya. Tapi sebelum dipasang yang baru, maka harus diupakarai dulu, yaitu prosesi yang kita sebut sebagai mereline. Jadi pelinggih yang lama dipereline dengan dipimpin oleh Ide Sir Empu saking Griya Laplapan Ubud, dan tentu saja didampingi oleh jero mangku dari desa setempat, yaitu jero mangku Heru. Beliau adalah jero mangku yang bertugas sehari-hari di Pura Watulawang yang berada di Jalan Candi nomor 23, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Jadi ini adalah proses mereline ya. Prosesi pemugaran dan pemasangan 2 pelinggih dan 1 tepesana ini bisa terlaksana berkat tentu saja gotong royong dari suku duku Pandi, yaitu waris Pandi yang ada di Bali, karena secara historis tempat ini dipercaya sebagai genahnya atau tempat awal dari Empu Gandring, atau kalau di Jawa disebut sebagai Hyang Gandring. Dan karena subakti ring kawitan, maka sudah sepantasnya kita saling membantu agar genah ide, yaitu berupa 2 pelinggih dan 1 tepesana, kita upayakan untuk dipugar dan dibangun dengan lebih bagus dan lebih indah, dan nantinya ke depan bisa dipergunakan untuk umat Hindu, khususnya warga Pandi dari Trah Empu Gandring, atau sering juga disebut sebagai Empu Lalumbang.
Tampak jurumangku Heru sebagai pemangku di Pura Watu Lawang ikut serta dalam prosesi Mereline Pelinggih yang lama. Oke, mana? Ini mau ditaruh di sini. Di sini depannya nih. Di depannya. Ini mundur sedikit nanti. Ini kok pemujaan kan pergi. Kan masih mundur. Ya kan kan dikit-dikit. Ada begini nih. Lebar di depannya di pasarnya. Enak, setuju, Pak? Setuju. Jauh. Dia sudah diberikan amanah sebenarnya. Cuman enggak berani nyampe kan. Bunga dan meja pas. Kan gitu. Dan ini adalah proses pengukuran agar bentuk bangunan bisa menjadi simetris dengan pura. Selanjutnya itu si rempu saking Griangan 3 mulai proses Mereline dengan menghancurkan beberapa bagian atas ya dari Pelinggih yang lama. Dan setelah ide si rempu saking Griangan 3 merobohkan bagian atas, maka untuk bagian tengah dan bawahnya dilakukan secara bergiliran oleh semeton warga Pandi dari seluruh Bali ya yang ikut serta dalam Dharma Yatra kali ini. Pun. Ah, ini kau ambil. Pelinggih yang lama diperkirakan sudah lebih daripada 25 tahun ya, sesuai dengan penjelasan dari jurumangku Heru. Maka sudah waktunya memang untuk diganti dengan pelinggih yang baru dan ditambahkan satu tempat untuk pesana, yaitu menempatkan sesajen ya di sana, dan tentu saja akan ditempatkan juga patung simbolis daripada Empu yang ganti nantinya. Ini masak, Mang. Selanjutnya setelah proses pemugaran, maka tahap pemasangan pelinggih yang baru segera dimulai oleh tukang-tukang yang sudah pengalaman di bidangnya.
Jadi proses ini adalah sinergi ataupun kerjasama gotong royong dari beberapa semeton pandai yang ingin Pelinggih Hida menjadi lebih bagus, sehingga nanti ke depannya bagi semeton yang ingin tangkil ke Pura Watu Lawang di sampingnya maksudnya Candi Penumbangan, bisa nanti tinggal orang sembah dan tentu saja menghubungi juru mangku setempat. Nanti saya akan lampirkan di kolom deskripsi tentang tempatnya. Kalau disimak di Google Map itu sudah ada, tinggal Anda cari Candi Penumbangan, dan untuk nomor telepon daripada juru mangku yang bisa dihubungi jika ingin istilahnya sungkem atau persembahyang di tempatnya Empu Hyang Gandring, nanti akan saya buat di kolom deskripsi. Vlog dulu. Kena ide Empu Gandring atau Empu Lalumbang atau di Jawa disebut Hyang Gandring memang melalui proses yang cukup lama dari segi penentuan tempat. Dulu di masa awal Genah Empu Gandring sempat dianalisa secara historis, secara ilmiah juga oleh ide Sirempu saking Griyo Tunggak Bebandem ya di daerah Karangasem. Beliau adalah waktu walake sebagai pemerhati lontar prasasti, dan ketika beliau sudah menjadi sulinggih yaitu ide Sirempu, beliau mencoba menganalisa secara papat juga secara prasasti. Banyak prasasti yang sudah beliau baca, dan kan dari proses awal beliau berkesimpulan bahwa ada dua tempat yang menjadi perhatian untuk warga Pandi Nusantara. Yang pertama adalah Genah Empu Brahmaraja yang ada di Desa Puteran. Jadi nyebrang lagi di Pulau Madura, nyebrang lagi ada pulau kecil yaitu ada Peseraman Kayu Manis ya, tempatnya Empu Brahmaraja. Itu yang pertama, dan sudah pernah kita lakukan darmiyatir ke sana. Yang kedua ini adalah Genah Empu Hyang Gandring atau disebut juga Empu Lalumbang, yang di bulan Januari kemarin sudah kita secara kebetulan, atau mungkin boleh dikatakan secara petunjuk niskala dari leluhur ya, bahwa disinilah kita bertemu dengan Jero Mangku Heru sebagai pemangku di Watu Lawang, Pura Watu Lawang di Desa Penumbangan, Kecamatan Duku, Kabupaten Blitar. Jadi ini merupakan prosesi yang saling terkait, dan Astonggara mungkin ini merupakan
tuntunan daripada leluhur, sehingga kita bisa menemukan genah Bu Gandring, kita bisa menemukan Candi Plumbangan, dan tentu saja bertemu dengan Jero Mangkuheru. Dalam panah. Tinggal finishing aja, besok sudah siap diupacarai. Nah, niki arsiteknya Pak Gede Santike sareng Jero Nyoman Sure. Dan tukangnya Pak Sire, darasnya Pak Sire. Pak gitu, Pak Pandi itu. Pak Pandi gitu saking Gianyar. Gianyar. Sudah ngayah niki memperbaiki genah ide. Jadi ada 2 pelinggih dan 1 tepesana dia. Tepesana 1. Dan ini yang pertama. Berarti yang kedua yang di selatan, dan ini yang tepesananya. Inilah prosesi pemasangan tepesana dan 2 buah pelinggih. Sudah hampir selesai ya. Kita break sebentar. Di samping proses pemasangan 2 pelinggih dan 1 tepesana, juga dilakukan proses ngias ya, untuk pembuatan penjor dan beberapa hiasan, dipimpin langsung oleh Ide Serempu saking Laplapan Sarang Tapini, Ide Serempu Galuh saking Griangan 3, dan beberapa serati-serati ya ikut berperan serta nganyah. Ya, pengayah menghias untuk acara besok, acara apa, melaspas ya, mendem pedagingan, pewintenan Jero Mangku, lan lunas penugrahan. Untuk proses melaspas dan wawancara dengan beberapa tokoh desa yang ada di Desa Plumbangan bisa Anda simak di video-video selanjutnya. Ingat selalu like, subscribe, komen di kolom komentar. Sukses semua, terima kasih. Salam budaya Nusantara. Salam power.